Halo, saya Qiu Yingying dan ini dokumen-dokumen saya. Dulu Anda di bidang perdagangan apa yang Anda lakukan? Saya di penjualan. Saya menangani dan melindungi klien saya. Bagaimana penjualan Anda? Apakah Anda punya hubungan dengan klien sebelumnya? Berapa banyak di antara mereka yang termasuk dalam Global 500? Tidak ada? Apakah Anda pernah menangani proyek besar? Atau proyek di mana Anda membuat keputusan? Mengapa tidak melihat-lihat lagi? Selanjutnya, Halo, nama saya Qiu Yingying dan ini resume saya. maaf, perusahaan kami saat ini tidak membutuhkan seseorang dengan kualifikasi Anda. Bisakah Anda melihat lagi? Selanjutnya, maaf, Tolong lihat lagi. Maaf, saat ini kami tidak membutuhkan. Anda punya gelar sarjana? Ya, kami membutuhkan minimal gelar master untuk posisi ini. Tapi saya akan bekerja keras untuk belajar. Jika saya bisa mendapat kesempatan lagi, saya pasti akan bekerja keras. Maaf. Tolong beri saya kesempatan untuk mencoba. Selanjutnya, giliran saya. Maaf. Resume Anda. Teknisi gaji pokok 8.000 yuan, makan dan tempat tinggal tersedia. Spesialis mesin, minimal gelar master. Gelar sarjana, jangan repot-repot melamar. Saat ini tenaga kerja kekurangan, tapi lulusan perguruan tinggi sama sekali tidak kekurangan. Terutama gelar sarjana seperti kami, Anda bisa menemukannya di mana-mana. Mari kita lihat lagi. Halo, gratis untuk mencoba. Saya bisa minum ini kan? Ya. Kuat dalam mengekspresikan terima kasih. Bagaimana kalau Anda siapkan dokumen-dokumen itu sekarang? Halo. Posisi apa yang Anda buka? Silakan duduk. Apakah Anda sering minum kopi? Merek kopi apa yang Anda suka minum? Apa pendapat Anda tentang kopi yang baru saja Anda minum? Saya tidak terlalu familiar dengan kopi. Tapi saya suka aroma kopi. Boleh saya tahu posisi apa yang Anda buka? Ini resume saya, nama saya Qiu Yingying. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan. Jadi saya bisa, maaf, kami hanya mencari ahli di bidang ini. Maaf. Tapi tidak ada yang lahir sebagai ahli. Semua orang perlu dilatihkan. Selain itu, saya rasa kopi tidak sulit untuk dipelajari. Jika Anda bisa memberi saya kesempatan, saya pasti akan bekerja keras. Saya berharap saya bisa. Karena saya punya kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan. Jika Anda bisa memberi saya kesempatan, saya akan. Terima kasih. Bagaimana dia bisa? Saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Maaf mengganggu. Mr. Bai ini dipecat dari perusahaan sebelumnya karena dia memanipulasi laporan keuangan. Anda tidak boleh mempekerjakan orang seperti dia, terutama untuk Departemen Keuangan. Jika Anda tidak percaya saya bisa memberikan nomor perusahaan sebelumnya. Anda bisa menyelidikinya sebanyak yang Anda mau. Pak, bagaimana bisa Anda memukulnya? Mengapa Anda memukulnya? Dia sengaja melakukannya kan? Tepat sekali. Dia kena pukul karena ikut campur urusan orang lain. Bagaimana saya ikut campur urusan orang lain? Dia memanipulasi laporan keuangan. Apa salahnya saya mengatakan itu? Kalianlah yang ikut campur urusan orang lain. Kalian bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan kalian bergosip seperti ini. Apa yang salah saya lakukan? Baiklah, maaf. Ayo. Duduk. Hiro, bagaimana? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, saya hanya akan meminjam kursi Anda dan duduk sebentar. Kaki saya agak lemas. Ini, minumlah air. Anda benar-benar hebat, Hiro. Saya sangat sial belakangan ini. Saya datang ke sini mencari pekerjaan dan saya kena pukul. Mengapa saya begitu sial? Anda berani melawan seorang pria di depan umum, itu benar-benar sesuatu. Sebagai seorang wanita, Anda mengekspos masa lalunya yang buruk di depan semua orang. Anda berani. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukan itu, semua orang tahu itu. Tapi saya tidak bisa menahannya. Perusahaan kami memiliki toko retail.
Kami menjual merek pembuat kopi dan bahan kopi kelas menengah dan tinggi. Saat ini kami ingin mempekerjakan kasir. Apa yang Anda tanggung jawabkan setiap hari adalah membantu mengatur area pameran dan memperkenalkan apresiasi kopi. Dan tentu saja yang paling penting adalah menjual produk kami. Saya sudah melihat resume Anda. Saya tahu Anda memahami dasar-dasar keuangan. Apakah Anda tertarik dengan posisi ini? Anda merekrut saya. Ya. Hal pertama yang kami butuhkan untuk posisi ini adalah moral yang kuat. Juga kemampuan untuk menahan kesulitan dan menghadapi situasi darurat. Saya melihat Anda sangat berani dan memperlakukan ketidakadilan seperti musuh pribadi. Anda juga sangat proaktif. Apa pendapat Anda? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Bisakah Anda membuat keputusan itu? Berapa gajinya? Bisakah saya membuat keputusan itu? Tentu saja saya bisa membuat keputusan. Ini kartu nama saya. Anda adalah manajer umum. Sepertinya Fan Jie benar. Sedikit keberhasilan tergantung pada kecerdasan yang lemah. Anda akan menerima ini. Saya menerima. Halo Ying Ayah. Ayah saya menemukan pekerjaan. Apa yang Anda katakan saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Saya bilang saya sudah menemukan pekerjaan. Hebat perusahaan apa itu, berapa gajinya? Di Cafe menjual kopi. Gaji pokok saya hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi perusahaan ini memberikan komisi dan mereka menyediakan seragam kerja untuk saya, jadi itu akan membantu saya menghemat banyak pengeluaran normal saya. Bagus, lihat itulah mengapa ayah bilang Anda harus tetap di kota besar. Bukankah saya benar? Bukankah ini hebat? Saya sedang bekerja sekarang, tidak bisa mengobrol lagi, selamat tinggal. Saya tidak perlu bekerja lembur. Ayah saya ini bahkan jika dia ingin menghemat tagihan telepon, dia tidak seharusnya melakukannya seperti ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin kue krim. Di sini kue krim terbesar kami adalah 8 inci, harganya 268 yuan. Dan yang kecil harganya 25 yuan per potong. Apakah Anda ingin yang besar atau yang kecil? Mari kita ambil yang 8 inci yang terbesar, oke. Dan berikan saya beberapa garpu dan piring lagi, saya memakannya dengan teman-teman saya. Tentu, silakan tunggu sebentar. Terima kasih, sama-sama. Fan Jie. Guan saya menemukan pekerjaan. Andi, ini kamu, saya menemukan pekerjaan. Menjual kopi, saya akan menjual kopi di masa depan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan pekerjaan begitu cepat. S1 MCH Pronunciation AV itu sangat bagus. Itu perusahaan perangkat lunak yang sangat terkenal selama. Saya tidak bekerja di perusahaan perangkat lunak itu. Maksudku adalah aku akan menjual kopi di masa depan. Aku bekerja di kafe. Jual kopi. Jual kopi itu. Oke, aku mengerti. Mereka membuat pengecualian dan merekrutku. Aku tidak pernah menyangka mereka akan merekrutku. Tunggu sebentar, aku membeli kue, mari kita rayakan bersama. Tidak perlu terlalu sopan. Andi, jenis kopi apa yang biasanya kamu suka minum? Merek apa? Aku membawa beberapa kopi Green Mountain dari Amerika. Bukan kopi Green Mountain, namanya kopi Blue Mountain. Lihat, kamu salah ingat kan?
Aku tahu kopi Blue Mountain. Aku dengar semua kopi Blue Mountain yang bagus diborong oleh orang Jepang. Tahukah kamu bagaimana aku tahu tentang ini? Aku membacanya di buku, jadi aku ingat. Apakah kamu membawa banyak kopi asli dari Amerika? Bisakah kamu tunjukkan padaku? Xiaoqiu, aku pikir kamu akan menjadi penjual yang sangat baik di masa depan. Benarkah? Benarkah? Kamu juga berpikir begitu? Aku pikir aku juga penjual yang sangat baik. Semua orang bilang penjual yang baik harus bisa berbicara dengan orang lain. Dan aku suka berbicara dengan orang lain, jadi aku yakin aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Meskipun aku belum mulai bekerja, aku merasa cukup percaya diri. Aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Aku suka berbicara dengan orang lain. Andi, mengapa kamu tidak bertanya mengapa wajahku merah? Apa yang terjadi? Aku bertemu Scumbag Bay di job fair. Dia menamparku. Dia memukulmu. Orang ini terlalu hina, dia benar-benar memukul wanita. Tapi aku sama sekali tidak marah. Aku hanya akan berpikir bahwa aku digigit anjing. Selain itu, Fenjie benar, yang kumiliki hanyalah proaktivitas. Jika dia tidak menamparku, tidak ada yang bisa melihat motivasiku dan aku tidak akan mendapatkan pekerjaan. Setuju? Ini untukmu. Apa ini? Ini hadiahku untukmu. Ini? Kopi Green Mountain. Ternyata Amerika juga menjual merek tiruan. Kemarahan Qiu Yingying membingungkan permintaannya, maaf sama membingungkannya. Dan mendapatkan pekerjaan baru adalah yang paling membingungkan. Tertawanya begitu polos. Dibandingkan dengan Andi, dia jauh lebih sederhana dan jauh lebih bahagia. Bawa ini dan pelajari perlahan. Oke, aku tidak akan mengganggumu saat kamu istirahat. Aku akan pulang dan online untuk mencari tahu arti kata-kata bahasa Inggris ini. Aku pergi sekarang, Andi. Terima kasih. Jadi kopi Green Mountain bukan tiruan dari kopi Blue Mountain? Tidak hanya asalnya berbeda, metode persiapannya juga berbeda. Aroma, keasaman, dan manisnya semua berbeda. Mengapa aku merasa ini sangat rumit? Tapi jika aku hanya melihatnya seperti ini, aku tidak mengerti. Rasanya buruk. Tapi itu tidak mungkin Andi memberikannya padaku. Kopi yang Andi berikan padaku pasti enak, itu pasti lebih baik dari kopi instan. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai Fenjie pulang. Fenjie tahu segalanya, aku bisa langsung tanya dia. Kopi Green Mountain, ternyata ada juga kopi Green Mountain. Fenjie sudah terlalu banyak minum, Guan belum pulang. Kalau begitu, apakah aku harus makan kue ini sendirian? Kalau harus makan sendiri, aku akan melakukannya. Qiu Yingying, selamat ya, sudah dapat kerja, terus semangat. Qiu Yingying, terus semangat. Fenjie, kamu mau pindah? Kenapa kamu tanya begitu? Karena teman sekelasmu punya banyak uang, dia bahkan bisa belikan kamu barang-barang bagus. Dia pasti sangat mencintaimu, pasti dia tidak sabar untuk beli rumah dan menikahimu. Siapa yang mau menikah begitu cepat? Biar aku kasih tahu, gadis itu paling berharga saat sedang pacaran. Jadi kamu harus pikirkan cara untuk memperpanjang masa ini sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu kamu tidak akan menyanyiakan masa mudamu. Fenjie, kata-katamu sangat masuk akal. Aku harus ingat dan bagikan ke teman-temanku. Kan kamu harus datang lebih awal di hari pertama kerja? Hari pertamaku? Oh iya, hari ini hari pertama kerjaku, aku lupa. Aku harus turun lebih awal dan buat kesan baik rekan kerja.
Aku pergi dulu. Semoga sukses. Semoga sukses. Bocah bodoh percaya saja semua yang aku katakan. Aku sendiri juga tidak percaya. Kita mulai kerja jam 8 setiap hari. Saat kerja semua orang harus pakai seragam. Make up ringan, tidak boleh pakai parfum atau kosmetik yang baunya kuat. Supaya tidak mempengaruhi aroma kopi, rambut harus rapi. Kuku harus bersih, jangan terlihat berantakan di depan pelanggan. Ucapkan selamat datang saat pelanggan datang, ucapkan selamat siang dan sampai jumpa lagi saat pelanggan pergi. Sikapmu harus tulus, jangan terlihat setengah hati di depan pelanggan. Juga apapun alasannya, kamu tidak boleh berdebat dengan pelanggan. Kamu sering minum kopi? Iya. Kopi apa? Nestle. Maxwell. Kalau teh susu rasa kopi itu termasuk? Apakah kamu benar-benar direkrut langsung oleh Presiden Zhang? Iya. Xiao Liu. Selanjutnya aku akan perkenalkan ini ke kamu. Model ini dibeli oleh perusahaan kita. Diimpor dari Italia, mesin espresso semi-otomatis tekanan tinggi. Ini digunakan untuk menggiling biji kopi lebih merata. Model ini sepenuhnya otomatis, 2 model ini Italia dan sepenuhnya otomatis. 2 model ini Rumania dan sepenuhnya otomatis. Liu Jie. Ayah, ada yang belum kamu pahami? Ya, bisa ulangi lagi? Aku tidak dengar jelas. 2 model ini Italia dan sepenuhnya otomatis, 2 model ini Rumania dan sepenuhnya otomatis. Italia sepenuhnya otomatis, Rumania sepenuhnya otomatis. Sudah kamu catat? Kalau sudah kesini biar aku kasih tahu tentang biji kopi. Aku harus ingat begitu banyak jenis biji kopi? Ya, aku pikir tidak ada begitu banyak jenis biji kopi, tapi ada perbedaan besar di antara berbagai kopi. Setidaknya saat kopi disajikan ke kamu, kamu harus tahu jenisnya, asalnya. Berapa lama untuk memangganya, cara menyimpannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengupas kulit, menghilangkan kulit pelindung dari biji-bijian. Ya, kamu harus tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengupas. Sudahkah kamu mencatatnya? Apa proses yang digunakan untuk memproses dan memangganya? Tingkat keasaman, kepahitan, kemanisan, dan bagaimana ini dirasakan. Pahit, asam. Keasaman, kepahitan, kemanisan, dan bagaimana hal itu dirasakan. Mengenai tekstur rasa kacang. Aroma kakao rasa awal dan sisa rasa semuanya perlu juga. Aroma pertama nada bawah, apakah mereka wangian? Pada rasa alkohol yang sama dengan basisnya. Bukan hanya parfum yang memiliki aroma awal dan nada bawah. Kopi juga punya rasa awal dan sisa rasa, mengerti? Liu Jie, lalu ini. Kopi Italia super kuat ini, apakah itu merujuk pada penggunaan? Baiklah, saya sangat sibuk. Kantor memiliki informasi terperinci tentang semua kopi. Jika kamu punya waktu, lihat sendiri nanti. Kenali dan pahami semua hal tentang kopi sesegera mungkin. Karena dengan begitu ketika pelanggan bertanya, kamu bisa memberi saran kepada mereka. Kamu hanya punya 3 hari. Bagaimana saya bisa mengenalinya semua hanya dalam 3 hari? Xiao Fan, saya sudah mengirimkan link kepadamu, isinya benar-benar memalukan. Cepat lihat. Sudah melihatnya? Bukankah dia cantik? Katakan aku tidak mengerti. Dia memiliki kualitas yang sangat baik, kenapa dia mau menjadi selingkuhan seseorang? Bagaimana dia mengharapkan kita orang biasa bertahan hidup? Bisakah kamu lihat? Wanita ini, lulusan universitas ternama. Tapi menjalin hubungan dengan bos perusahaan dagang besar hanya demi uangnya. Dia sudah bergantung padanya, mengendarai mobil mewahnya. Lihat apa yang tertulis. Dia memaksanya untuk putus dengan mantannya. Saya akan pergi ke toilet. Latte Prancis. Mengikuti rasio 1:1, tuangkan kopi dan susu segar secara bersamaan. Kopi Hawaii terdiri dari panen biji kopi tahun ini. Disangrai ringan, memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Kopi Mogiana dari Brasil.
Ini membutuhkan jumlah yang tepat dan perlakuan yang tepat agar menghasilkan rasa dan aroma yang kaya dan lembut. Mengapa saya merasa seperti semuanya rasanya hampir sama? Ini kopi luwak dari Indonesia. Karena butuh waktu penyimpanan lebih lama, biaya produksi jauh lebih tinggi. Ini selalu menjadi salah satu produk kopi yang paling dicari. Yang ini tampak enak, biarkan aku mencobanya. Ini sangat pahit. Rasanya jelek dan harganya masih lebih dari 100 yuan per cangkir. Lebih baik minum teh susu lezat milikku. Halo? Andi, kamu difitnah di internet. Saya difitnah? Ya, saya sedang mengambil risiko ketahuan oleh bos saya saat menelepon. Karena saya takut kamu tidak tahu kalau kamu sedang dimanfaatkan. Cepat lihat. Ada di forum. Postingan dengan judul "Wanita Cantik Kembali dari Luar Negeri dan Eksekutif Cepat". Gambar ini diambil beberapa hari yang lalu. Waktu itu aku pikir ada yang salah dengan perasaanku, tapi ternyata aku benar. Wanita cantik yang baru pulang dari luar negeri dan lulusan. Postingan ini tidak masuk akal. Aku tidak peduli lagi pula, aku tidak melakukan semua ini. Ayo Kak Andi, kamu tidak tahu betapa kejamnya kampanye hitam seperti ini. Mereka tidak akan berkomentar di depanmu, tapi di belakangmu kutukan yang mereka lontarkan. Semakin parah bagaimana jika perusahaanmu mengetahuinya. Ini akan merusak reputasimu. Reputasiku tidak akan terpengaruh. Orang yang mengenalku tahu bahwa aku seorang Puritan. Tentu saja orang yang mengenalmu tahu bahwa ini tidak mungkin. Gaya hidupmu bahkan lebih seperti biarawati daripada biarawati. Bagaimana mungkin kamu menjadi selingkuhan seseorang? Tapi mereka yang tidak mengenalmu tidak akan berpikir seperti itu. Saat ini tidak ada yang begitu menakutkan. Yang paling menakutkan adalah mereka akan mempostingmu di internet sebagai selingkuhan dan membiarkan orang lain menghujatmu. Pada saat itu semua orang di internet akan meludahimu. Itu bisa membuat seseorang mati karena diludahi. Andi, sudah waktunya rapat kita. Oke, aku akan segera ke sana. Aku tidak akan bicara lagi, aku akan menutup telepon. Hei Andi, masalah besar, tapi kenapa kamu tidak khawatir? Lihat saja beberapa akun itu melompat-lompat memfitnahmu, mereka jelas dalangnya. Jika kamu membiarkan hal-hal seperti ini terus dibahas, bahkan yang palsu bisa menjadi kenyataan. Fan Xiaomei, terima kasih sudah peduli padaku. Tapi aku benar-benar sibuk sekarang, aku tidak punya waktu untuk peduli dengan postingan seperti ini. Baiklah, aku akan meneleponmu nanti, oke? Oke, dadah. Halo? Andi? Benar-benar Kasim yang cemas, bukan Kaisar. Halo? Lau Liang. Kamu masih menyimpan nomorku meski kita sudah putus lama. Kamu baik-baik saja? Masih bekerja di kantor polisi? Kalau begitu, apakah kamu kenal polisi cyber? Bagus. Lau Liang, kamu harus membantuku. Bukan aku, tapi untuk temanku. Dia difitnah online saat ini, masalahnya semakin parah, itu sebabnya aku ingin melewati prosedur normal. Lau Liang, katakanlah kita sudah kenal begitu lama, apakah aku perlu? Tidak perlu makan bersama, kita akan membicarakannya nanti. Aku sedang mempersiapkan rapat, oke, dadah. Hei, cepat, ada perkembangan baru, lihat. Orang-orang online saat ini cukup tangguh, lihat. Hei Xiao Fan, ada perkembangan besar. Kedua kekasih gelap ini sedang dihujat habis-habisan oleh komunitas online, lihat itu. Selingkuhan ini benar-benar lulusan sekolah terkenal di AS. Lulus dari Columbia Business School. Saat ini CFO dari Shengshuan Corporation. Hei, dia cukup mengesankan. Nama pria dalam skandal ini adalah Wei Wei. Katanya wanita muda sudah berada di posisi itu. Siapa yang akan percaya dia tidak melakukan sesuatu yang curang? Karyawan perusahaan mereka juga melaporkan bahwa wanita ini dan hubungannya dengan bosnya tidak biasa. Lihat, bukankah aku sudah bilang? Wajar saja wanita cantik punya banyak cerita di baliknya. Aku bilang si pembuat thread ini terdengar sangat pahit. Mistress APA, kita masih belum yakin siapa di antara mereka yang datang pertama. Itu karena kamu belum pernah mengalami begitu, kamu mengalaminya, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Bos datang, bos datang.
Kopi Prancis. Benar, ini kopi Prancis. Kopi Hawaii. Yang ini seharusnya kopi Prancis Italia. Sangat pahit, ini pasti kopi Jawa, tidak diragukan lagi. Bingung. Kopi Jawa. Ini kopi Mogiana. Mogiana. Kopi Sumiyaki, 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 Sumiyaki. Ini sangat populer sekarang. Ya, sangat viral. Banyak orang membicarakannya. Saudari Sos, aku sedang kerja sekarang dan tidak bisa chat, aku hanya bisa khawatir. Ayo buat grup WeChat dan cari ide bersama. Andi, seorang mistres? Bagaimana Tidak mungkin? mungkin, tapi apa gunanya kebenaran? Orang hanya percaya pada kebenaran subjektif yang ingin mereka lihat. Aku minta tolong teman untuk menghapus thread itu, tapi aku tidak tahu dukungan apa yang dimiliki orang itu. Tidak hanya thread itu tidak dihapus, malah semakin parah. Mereka bahkan menggali alamat tempat kerja Andi. Apakah ini Mr. W yang aku lihat makan dengan Andi kemarin? Kenapa hanya ada foto Andi dan tidak ada fotonya juga? Benar juga, sepertinya sumbernya punya hubungan dengannya. Membuat semua keributan ini untuk melawan Andi. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa minta Andi menghubungi Mr. Wei dan mencari tahu siapa di balik semua ini. Sebelum ini kita hanya bisa mengandalkan metode paling primitif, bantahan manual. Aku pikir kamu harus menyesuaikan proposalmu. Halo kamu. Maaf. Maaf banget. Maaf. Ada apa denganmu? Maaf banget, kamu ngapain? Cepat ambil sesuatu untuk membersihkannya. Maaf sekali, Pak. Ini sangat menyebalkan. Kami sangat menyesal, kami akan memberikan secangkir lagi. Aku minta maaf. Silakan duduk. Permisi, ini dia. Maaf. Dah, Xiaofan, kenapa kamu belum pergi? Segera. Kalau begitu aku pergi dulu, dah. Sampai jumpa besok. Xiao Guan, kamu sibuk? Aku rasa aku kena flu, aku merasa sangat buruk. Ini aku punya obat flu, minumlah. Aku punya banyak tugas yang harus dikumpulkan besok. Aku bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Bagaimana kalau ini? Kamu kerjakan tugasmu dan aku akan membuatkan ini untukmu. Terima kasih. Sebenarnya kalau aku minum obat dan istirahat yang cukup, aku bisa sembuh besok. Tapi deadline kita sangat mendesak. Aku perkirakan aku akan begadang lagi malam ini. Bagaimana kalau ini? Email aku apa yang sudah kamu selesaikan. Kalau aku sudah selesai dengan tugasku, aku akan mengerjakan tugasmu. Beneran? Xiao Guan, kamu terlalu baik. Aku pasti akan membantumu lain kali kalau kamu ada masalah. Saudari, sepertinya aku masih belum bisa menolak orang lain. Aku harus lembur lagi hari ini. Kita harus bagaimana dengan situasi Andi Jia? Jangan khawatir. Ada aku. Aku sudah siap-siap dan akan mengerjakannya. Aku akan cek situasinya dulu sebelum kita bicara lebih lanjut. Kamu dan Little Earthworm cepat daftar akun dan beri komentar. Kalau terlalu banyak fitnah di sini, kamu tidak akan bisa membersihkannya. Ami bilang ke Departemen Keuangan untuk kasih aku perkiraan anggaran besok. Oke. Cindy, laporan ini milik Liu Ximing. Aku sudah lingkari semua kesalahannya. Minta dia untuk melihatnya dengan baik dan buat laporan baru untukku. Oke.
Halo? Hey fans Xiaomei. Terima kasih untuk pengingatnya sebelumnya. Aku pulang awal hari ini, kamu mau jemput Xiao Guan dan makan malam bersama? Makan malam apa? Xiao Guan lagi ditarik ke tugas lagi, kayaknya dia akan pulang terlambat lagi. Apalagi aku lebih tidak mungkin untuk pergi. Aku lagi lihat thread yang memfitnah kamu. Sekarang aku sendiri yang akan membantu membalikkan keadaan untukmu, kamu tahu? Sebenarnya thread ini tidak ada apa-apanya. Orang-orang ini cuma pakai internet untuk meluapkan emosi. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi aku tidak takut dengan omongan orang. Andi JJ, kamu sudah terlalu lama di luar negeri. Kamu tidak ngerti betapa menakutkannya internet itu. Kamu belum lihat video yang aku kirim tadi? Lihat apa yang mereka bilang tentang kamu. Selain itu, yang mulai thread cuma posting fotomu. Dan orang-orang di thread cuma mencacimu. Aku rasa thread ini ditujukan untukmu, ngerti? Aku pulang sekarang, aku akan lanjut kerjakan ini di rumah. Kamu juga cepat pulang ya biar kita bisa bahas ini. Oke, kita bicara pas ketemu dah. Kamu sudah baca thread online itu? Yang tentang selingkuh itu? Itu Andi kan? Biasanya dia terlihat begitu angkuh, merasa dirinya hebat. Hanya karena dia lulus dari universitas ternama dan bekerja di Wall Street. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Bertingkah seolah dia orang yang baik-baik saja. Siapa yang menyangka dia mau jadi simpanan demi uang? Dan masih mengancam pacar aslinya sampai mati. Halo Andi. Halo Andi. Daging tidak tebal. Konsentrasi manis. Kamu di sini? Bagus, Guan sedang lembur jadi dia tidak akan pulang. Ayo segera posting untuk membantah si pembuat postingan asli. Apa yang salah denganmu? Kamu minum kopi sebanyak ini? 4, 9, 10. Kopi-kopi ini dan aku juga minum banyak di toko. Andi masuk dulu. Maaf, anak ini minum kopi terlalu banyak. Berapa banyak kopi yang kamu minum? Kopi bisa merangsang sistem saraf pusatmu. Kamu tidak bisa minum seperti ini. Lebih dari 20 cangkir. Lebih dari 30 cangkir dan lebih banyak lagi di toko. Mener bilang jika kamu ingin memahami kopi, kamu harus mencobanya satu persatu. Jadi aku mencobanya. Ayo. Aku merasa seperti mendengar. Aku mendengar jantungku berdetak kencang. Aku tahu kamu pasti merasa tidak enak. Sangat keras. Ayo hati-hati. Pelan-pelan. Mereka bahkan menemukan mobilmu. Siapa tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kita harus segera menangani ini. Aku sudah mengambil foto, aku siap untuk menghubungi polisi. Siapa yang akan menerima kasusmu hanya karena sebuah catatan? Apa kamu membuat marah seseorang? Juga apa yang terjadi antara kamu dan Kidian? Tidak banyak, kami makan bersama beberapa kali. Siapa yang makin aku marah? Internet hanya memposting fotomu. Dan akun-akun pengganti yang berkeliaran semua mencoba memulai rumor tentangmu. Aku berpikir mungkin Kidian punya pacar? Aku sudah bertanya sebelumnya, tapi dia bilang dia tidak punya pacar. Jadi kenapa ada orang yang mengincarmu? Mungkin seseorang ingin mengganggu Kidian dan kamu hanya korban sampingan. Kenapa kamu tidak menghubungi Kidian dan bertanya apa pendapatnya? Dia sedang di luar negeri sekarang, jadi tidak mudah untuk menghubunginya. Aku belum bicara dengannya selama beberapa hari. Ya, kurasa dia tidak bisa benar-benar membantu. Aku memposting beberapa komentar untuk membantah klaim pembuat utas. Dan Guan serta Xiao Qiuying terus menyukai komentar-komentar untuk mendorongnya naik. Tapi sepertinya tidak banyak pengaruhnya. Andi, kamu harus benar-benar hati-hati akhir-akhir ini. Komunitas internet sangat membenci wanita manapun yang mencoba merebut pria dari wanita lain. Mereka bahkan bisa menggelar protes nyata di depan perusahaan kamu.
Terima kasih sudah memperingatkanku, Fan Xiaomei. Aku tak pernah menyangka bahwa kamu tak pernah menyangka bahwa aku mau membantu? Andi, jangan terlalu sopan. Bisa menjadi tetangga di kota besar ini adalah takdir. Kamu sudah membantuku dan juga sudah membantu Little Earthworm. Meskipun dia tidak mengerti, aku tahu kamu ingin yang terbaik untuknya. Belum lagi Guan-Guan, kamu praktis idolanya. Sebagai temanmu, aku tidak bisa tinggal diam melihatmu dibuli. Mogiana Coffee. Aku minum 1 cangkir tapi masih ada 3 lagi. Antusiasme Fan Shengmei seperti percikan api, yang menyalakan tidak hanya kehangatan, tetapi juga harapan dalam diri Andi. Apa Kidian sudah mendengar tentang komentar online? Apa dia tahu tentang skandal palsu ini? Apa dia akan seperti tetanggamu di lantai 22 yang khawatir padamu dan membela? Atau apakah dia akan seperti dulu tetap diam dan menghindarimu? Halo Lautan, orang itu Weiwei, apakah dia orang yang kamu maksud? Kamu melihat tasnya? Di mana dia? Dia sedang dinas di luar negeri. Jangan khawatir, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak peduli dengan gosip. Andi, kamu mungkin tidak terganggu. Tapi aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku dengar seseorang meninggalkan catatan di mobil kamu. Ya, tapi itu hanya lelucon. Aku memotretnya sebagai bukti. Jika orang itu berbuat lebih banyak, aku akan mengambil langkah hukum. Beri aku fotonya, Lautan. Kirimkan ke alamat emailku sekarang. Besi pagi aku akan minta tim keamanan memeriksa rekaman CCTV. Tapi sebelum kita menemukan pelakunya, kamu harus ekstra hati-hati. Oke, aku mengerti. Direktur Zhang, kita ada jadwal rapat besok pagi. Aku akan membuat proposal resmi untuk membeli Red Star. Dan Andi akan bertanggung jawab. Aku tidak mau Andi hadir di rapat. Kamu yang menyampaikan presentasi sendiri. Apa? Mengapa dia tidak boleh hadir? Untuk alasan apa? Dewan Direksi merasa bahwa Andi tidak layak untuk berpartisipasi dalam rapat apapun untuk sementara waktu. Saya mengerti. Beritahu Tuan Yan, saya ingin dia menyelidiki orang bernama Weiwei ini. Apakah kamu sudah dengar bahwa Dewan Direksi ingin menangguhkan Andi dari bekerja di perusahaan? Benarkah? Jangan meremehkan efek komentar online. Semua orang membicarakannya. Mereka bilang ada yang salah dengan CFO baru ini. Halo Andi. Andi, halo Andi. Xiao Wang, selamat pagi Andi. Selamat pagi Andi. Selamat pagi. Andi, ini data yang kamu minta kemarin. Oke, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Bukankah kita punya presentasi di rapat pagi ini? Saya baru saja siap untuk pergi ke sana. Rapat telah diubah menjadi siang ini, dan hanya saya yang akan hadir. Apakah karena masalah saya baru-baru ini? Begitulah di negara ini, kita cukup sensitif tentang banyak hal. Rencana untuk membeli Red Star belum disetujui. Ada kekhawatiran bahwa partisipasi Anda akan mempengaruhi proses. Oke. Tapi jangan khawatir. Apa yang tidak benar akan terungkap sebagai tidak benar. Saya akan menyelesaikan masalah untuk Anda secepat mungkin.
Dokter Zhao, saya datang. Wanita ini luar biasa. Bagaimana dia bisa terus datang bekerja seolah-olah tidak terjadi Dia apa-apa? benar-benar sesuatu. Lihat Samuel Dahayasi dengan Chanel. Tapi sejujurnya dia memang terlihat sangat bagus dengan pakaian itu. Saya ingin pakaian desainer seperti itu. Satu pakaian harganya puluhan ribu dolar. Anda tidak mampu membelinya dengan gaji Anda. Selain itu, sebelum kebenaran terungkap, orang tidak seharusnya membuat tuduhan subjektif seperti itu. Dia hanya seorang simpanan yang menghabiskan uang seorang pria. Wanita tak tahu malu yang bersedia melakukan apa saja. Berhenti menghasut orang. Tidakkah terasa seperti pembuat utas ini memiliki motif tersembunyi, dia bahkan punya anak? Apakah itu benar seburuk itu? Tidak heran dia begitu sombong sebelumnya. Memaksa mantan untuk mengalah. Jangan ngomong sembarangan. Dia bukan selingkuhan. Kamu belum lihat komentar kemarin dan hari ini. Itu fitnah. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Fan, kamu terlalu naif. Kenapa dia yang dipilih dari semua wanita? Lihat nih, mereka udah ngumpulin banyak bukti. Kalian terus aja cari. Hei, dengerin. Kita gak dapat hasil yang bagus. Orang-orang di kantor kita mulai bahas komentar itu juga. Dengar, teman-teman kantor udah dengar. Dan reaksi mereka cukup buruk. Aku bilang ke mereka Andi itu tetanggaku dan dia bukan wanita kayak gitu. Tapi mereka cuma ketawain aku dan bilang aku naif. Waitress. Saudari-saudari, biar aku kasih tahu. Ayo berhenti komentar sekarang. Gak ada gunanya. Kamu gak tahu. Gimana kalau gini? Hari ini kita coba pulang lebih awal. Dan pulang secepat mungkin buat diskusiin apa yang harus dilakukan. Kayak gini Miss Alof bakal dihajar habis-habisan sama mereka. Sempurna, aku pulang lebih awal hari ini. Jadi aku bakal pulang lebih cepat. Kenapa kita gak kasih tahu ku Xiao? Dia yang paling jago ngurusin hal kayak gini. Xiao Guan, hei ku Xiao, aku butuh bantuanmu. Gak. Apapun itu harus nunggu sampai setelah malam ini. Aku ada acara malam ini, acara besar. Tapi Andi Jie dituduh jadi selingkuhan online. Dan udah viral. Apa? Ada yang berani ganggu Andi? Gimana bisa terjadi? Siapa yang buka? Itu semua salahmu. Cepetan. Xiao. Halo? Yao Bin. Xiao, kemarilah. Yao Bin, salah satu tetanggaku, baru kasih tahu aku ada yang nuduh Andi jadi selingkuhan. Apa yang terjadi? 4. Kamu belum tahu? Itu udah viral online. Sama siapa? Tan Zongming. Gak ada hal kayak gitu. Selain kerja dia cuma diam di rumah. Dia bisa jadi selingkuhan kayak gimana? Bukan Tan, tapi seseorang yang bergerak di bidang perdagangan. Dari perangkat keras hingga impor bahan baku. Masalah ini cuma gara-gara wanita itu yang bikin ribut. Anggap saja ini sebagai laporan saya ke kamu. Kamu bisa kasih tahu tetanggamu tentang ini. Jangan bikin saya penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa cewek ini? Kenapa dia melakukan ini ke tetangga saya? Gimana saya bisa kasih tahu kalau kamu belum traktir saya makan? Ini sudah viral di internet. Cewek ini cukup pintar, terutama memilih situs tabloid semacam itu untuk memposting ini. Ketika para tante gosip melihat itu adalah selingkuhan seseorang, tentu saja mereka berpihak pada korban. Ributnya sampai ada yang memburu tetanggamu. Apa? Ribut-ribut gitu aja dan orang-orang percaya? Sialan. Setelah punya anak, apakah kecerdasan orang langsung turun ke level primata? Kasih saya alamat websitenya. Cepat. Baik, oke, tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu ganggu saudaraku seperti ini? Dan saudaraku yang sudah banyak membantuku. Kamu anggap saya tidak ada? Gimana ini? Dokter Zhao. Ku Xiao. Apa yang paling penting saat menjelajahi dunia?
Itu adalah kesetiaan pada teman. Pikirkan seberapa besar Andi telah membantumu. Kamu tidak bisa mengutamakan cowok daripada temanmu. Ayo makan dan nongkrong bareng. Yaobing, kamu di mana sekarang? Saya akan datang menemui kamu. Hai saya. Bar saya kisi tahu saya, ani sangat. Cepat pilih saya, cepat pilih saya. Saya ini sangat cakap, kamu tidak tahu? Cepat, ayo. Kamu di sini? Kamu mau ketemu siapa sampai berdandan rapi gini? Minggir. Ada urusan sama kamu? Kasih tahu apa yang terjadi. Siapa yang ganggu tetanggaku? Ah, Guana, kamu ingat? Dia itu teman SMA kamu. Ayahnya bergerak di bisnis impor perangkat keras. Yang mengendarai Bentley dan bersikeras bergaul dengan kita? Yang terus berpura-pura seolah-olah dia punya banyak uang untuk diboroskan, sambil menolak membayar di saat yang sama? Ya, itu dia. Bukankah ayahnya berbisnis di impor perangkat keras? Sekarang semuanya perdagangan asing yang sulit dilakukan, jadi bisnis mereka sedang kesulitan. Intinya kenapa dia mengincar tetanggaku? Semua karena dia miskin. Wei Wei sangat sukses dengan bisnisnya jadi ahguan, ingin menumpang keberhasilannya. Bukankah bisnis ayahnya tidak terlalu baik? Jadi dia ingin mendekatinya untuk memanfaatkannya, tapi dia bahkan tidak meliriknya. Lalu dia memutuskan menggunakan cara ini, dia dengar bahwa tetanggamu adalah saingannya dalam cinta jadi. Jadi dia memutuskan untuk melampiaskannya pada tetanggaku? Apa dia begitu benar meski hanya terobsesi pada seorang pria? Pahlawan wanita mereka bahkan mempermainkan orang yang sudah membantumu. Apa rencanamu? Maksudmu apa yang kami rencanakan? Biasanya aku akan cari beberapa orang untuk memukuli mereka. Masyarakat kita diatur oleh hukum. Kamu tidak tahu kalau itu ilegal? Aku tak percaya. Apakah kamu gila? Apakah ini kamu? Tentu saja ini aku. Kita tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan. Sekarang kita harus melakukan segala sesuatu sesuai hukum. Xiao. Aku sudah menemukannya. Dilakukan oleh hacker. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak informasi Lalu tentang cepat laporkan juga. ke polisi. Bagaimana aku melaporkannya ke polisi? Melaporkan memerlukan bukti. Dan kita tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu dilakukan oleh Ahguana. Kita tidak bisa begitu saja melaporkannya ke polisi tanpa bukti. Kalau begitu ini masalah yang menjengkelkan untuk ditangani. Bagaimana dengan ini? Aku sudah memikirkan cara untuk mendapatkan bukti. Keadaan sekarang ini seluruh komunitas internet menyalahkan Andi Jia. Tidak ada yang peduli apa kebenaran sebenarnya. Ya, mereka bahkan tidak tahu siapa Andi Jia. Bagaimana bisa mereka mengatakan semua itu? Pada titik ini seluruh masalah telah lepas kendali. Semua orang terjebak dalam prasangka mereka dan percaya bahwa Andi adalah wanita serakah dan materialistis. Kesan seperti ini sulit untuk diperbaiki. Pada saat ini solusi terbaik adalah mencari tahu siapa yang menargetkan Andi. Jika kita tidak menarik orang ini keluar, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dan aku tidak merasa ini masalah besar juga. Kalian tidak perlu membantu aku sebanyak ini. Kenapa tidak perlu? Ada catatan itu dan petisi itu. Kalau ini terus berlanjut, situasinya akan semakin tidak terkendali. Kamu mungkin belum lihat, tapi banyak netizen yang bicara mau ke perusahaanmu untuk bikin masalah. Ada yang bilang kamu kayak perempuan yang suka sekali sama pria. Sementara yang lain bilang kamu punya hubungan dengan beberapa pria kaya secara bersamaan. Dan kamu sedang menjalin hubungan dengan banyak orang. Kalau terus begini, mereka akan bilang kamu pembunuh berantai. Tapi jangan khawatir. Aku sudah telepon temanku untuk minta tolong cari alamat IP orang ini. Tapi sebelum itu Guan Little Earthworm dan aku akan bergantian menjemputmu. Kamu dengar aku? Kita sudah sampai di perusahaanku. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tidak mungkin aku janji sama Fenji baru akan pergi setelah memastikan kamu aman sampai di pintu masuk perusahaanmu. Lagi pula aku berangkat kerja setengah jam lebih awal. Jadi setelah mengantarmu, aku masih bisa tepat waktu. Oke, temani aku sampai ke lift saja. Aku sudah sampai. Cepatlah pergi kerja sebelum kamu terlambat. Aku akan pergi setelah melihat kamu masuk. Oke, kalau begitu dah. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Tetanggamu lagi? Yang paling muda. Dia wanita yang cukup serius.
Fan Xiaomei khawatir aku mungkin mengalami masalah saat pergi kerja. Jadi dia minta dia untuk menjagaku sepanjang jalan. Dia harus melihat aku masuk dulu baru dia pergi. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Tetanggamu cukup baik. Ada juga cewek itu yang cukup jago mengganggu. Dengan masalah sebesar ini, kenapa dia belum bikin masalah besar? Xiao Gu? Dia sibuk pacaran. Dia mungkin belum tahu soal ini. Selamat datang. Benarkah itu? Siapa yang bilang? Benar? Kita sudah sampai. Sudah kubilang rencanaku pasti berhasil. Rencana apa? Oh, aku ingat sekarang. Aku kasih tahu aku bahkan pasang catatan di mobilnya. Mikirin itu bikin aku ketawa terlalu memalukan. Bahkan jika Wei Wei punya perasaan padanya sebelumnya. Setelah ini dia pasti tidak akan perhatian lagi padanya. Kamu ngomong apa? Bagaimana mungkin Wei Wei suka padanya? Lihat wajah dinginnya itu sungguh. Benar-benar bagaimana Wei Wei bisa menyukainya? Aku salah bicara, maaf. Jadi itu Guanna? Dia menghabiskan ribuan dolar untuk operasi plastik di Korea tapi malah tidak secantik dulu. Dengan penampilan seperti itu dia berani bersaing dengan Andi? Bahkan menggunakan taktik licik seperti itu. Bukankah ini memaksa aku untuk menegakkan keadilan atas nama langit? Tapi Xiao, bagaimana kita akan menghadapi hal ini? Bagaimana jika dia dengan terang-terangan menyangkal atau hanya mengganti ID dan melanjutkan gangguannya? Maka kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jika orang lain tidak punya cara, aku punya. Bukankah dia suka berpura-pura kaya dan selalu ingin bergabung dengan kita? Maka mari kita beri dia kesempatan itu. Tongkong. Masuk sekarang. Biar ku beritahu lain kali kita bertemu dengan gadis seperti dia. Kita harus tetap menggunakan metode yang sama. Hei, aku tidak mengerti dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Ku Xiao. Ini, Park Berhu. Jangan bicara. Kenapa kamu terlambat? Kami hanya menunggumu. Pergi. Kamu kenal mereka? Pergi. Kamu pegang tanganku. Teman sekelasku. Teman sekelas? Ku Xiao. Kamu siapa? Itu Guanna. Guan apa? Teman sekelas SMA MU Guanna. Kamu tidak ingat aku lagi? Oh, Guanna. Jadi kamu ingat? Kita benar-benar sudah lama tidak bertemu. Kamu berubah, aku sama sekali tidak mengenalimu. Bukankah dikatakan ketika seorang wanita menua dia berubah 18 kali? Kamu kemari untuk apa? Aku makan bersama teman-temanku. Kalau begitu sampai jumpa. Itu. Kamu mau ikut? Oke. Bersama. Bawa teman-temanmu juga. Baiklah, aku akan memberitahu mereka. Bao Xiao King, datanglah makan. Bagaimana kabar kalian? Aku teman sekelas lama Xiao. Mari minum anggur. Bagaimana? Mari kita minum segelas ya. Warna ini terlalu jelek. Guan, mari kita bersulang. Ayo. Biar ku beritahu, sepatuku edisi terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan membelinya. Kalian lakukan saja apa yang kalian mau, tidak perlu sungkan. Oke. Tentu. Kamu ngapain? Tepat sekali, maksud kamu apa? Kamu ngapain? Tinggal di kota kecil di As itu benar-benar membosankan. Lebih seru kembali ke sini. Mau pergi kemana malam ini? Ayo kita minum-minum. Ya ampun, berhenti saja pergi ke bar. Ada apa denganmu? Kamu tidak mau pergi ke bar lagi? Aku tidak minum lagi, aku sudah berubah menjadi lebih baik. Bagaimana itu? Xiao, kamu sudah dengar berita tentang wanita eksekutif itu di internet? Berita apa? Berita tentang lulusan universitas terkenal di As yang jadi selingkuhan orang. Kurasa namanya Andi. Orang Tionghoa yang pakai nama Amerika. Balik ke sini ke Tiongkok untuk mencuri pacar orang. Dan tidak ada yang tahu alasannya. Apalagi? Pasti karena uang. Aku sudah banyak melihat wanita seperti ini. Dia harus diberi pelajaran. Tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku sangat ingin memujinya. Benar, dia benar-benar berusaha keras. Dia pahlawan sejati. Tapi dia masih pacar resmi. Pacar resmi yang seperti itu menghadapi selingkuhan. Pacar resmi sudah punah. Kamu bilang pada mereka. Cepat pergi, sebenarnya kami tahu siapa dia. Benarkah?
Siapa itu? Dia ada di sini, itu aku. Ah, Guan? Ya? Kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin? Aku kan kenal dia. Dia penakut seperti kelinci. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Benar, kalian terlihat sangat tidak kompeten. Jika orang lain tidak menyingkirkan kalian, itu sudah cukup baik. Apa yang kamu katakan? Aku benar-benar yang melakukannya. Benar, kami semua bisa bersaksi bahwa dia yang melakukannya. Andi ini begitu kembali dia merayu pacarku. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Bukankah dia lulusan perguruan tinggi ternama dan cukup berbakat? Bukankah dia setiap hari meremehkan orang lain dan memerintah orang di mana-mana? Aku hanya ingin dia tahu konsekuensi dari mencuri pacar orang lain. Wah, aku benar-benar tidak bisa tahu, Ah Guan. Jadi setelah sekian tahun kamu menjadi lebih berbakat. Jadi ceritakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Aku mendaftar akun online dan membuat postingan. Dan aku menyewa ratusan netizen untuk membalas. Masing-masing mengungkapkan sedikit informasi untuk mendorongnya ke depan. Kemudian aku menyewa sekelompok orang khusus untuk membagikannya. Dan para pecundang online itu benar-benar suka membenci orang kaya. Ketika mereka menemukan orang seperti dia, siapa yang tidak akan maju? Jika semua orang meludah, maka itu cukup untuk menenggelamkannya. Tidak heran. Dalam beberapa hari itu menyebar ke seluruh Weibo dan WeChat. Sekarang semua orang mengutuknya. Bahkan yang palsu sekarang menjadi nyata. Bahkan jika dia keluar dan menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagus, itu terdengar hebat. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar melakukannya. Kamu membunuh seseorang tetapi tidak ada darah. Itu suatu keharusan untuk menjatuhkan wanita seperti ini. Kamu harus menggunakan metode ini. Yaobin, apakah kamu sudah selesai merekam videonya? Kirimkan padanya dan biarkan dia menontonnya. Sudah selesai, ini dia. Kita semua bisa bersaksi bahwa dia melakukannya. Andi ini begitu dia kembali dia merayu pacarku. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya lolos. Bagaimana? Jika aku menyerahkan video yang begitu hebat kepada polisi, itu adalah bukti. Benar, itu suatu keharusan. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan dan video yang kita rekam. Jika kita melaporkanmu untuk pencemaran nama baik, kita pasti akan menang. Kalian menjebakku? Ya, kami menjebakmu. Ada apa? Maaf Andi, apakah kamu ada waktu? Aku ingin bertemu denganmu untuk membicarakan sesuatu. Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di perusahaan saat ini. Tunda urusan perusahaan untuk sementara. Aku buru-buru kembali dari luar negeri. Aku ingin memberitahumu beberapa hal yang mungkin merugikanmu. Apakah kamu berbicara tentang masalah online? Ya, mengenai hal ini aku minta maaf. Aku akan menangani masalah ini sekarang. Mengenai hal ini bahkan aku sendiri tidak bisa memahaminya. Tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan, kamu tidak perlu minta maaf. Bagaimana dengan ini? Aku akan datang ke apartemenmu, aku sangat minta maaf. Aku tak pernah mengira ini akan terjadi. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak memanfaatkan empati dan rasa penasaran semua orang. Aku minta maaf kepada kalian semua, terutama kepada Bu Andi dan Pak Wei. Bahkan jika semua orang ingin memukul atau mengutukku, aku tidak punya keberatan apapun. Apakah kamu sudah selesai? Ya? Baiklah. Akunmu sekarang milikku. Lan ganti kata sandiku. Bantu aku mengawasi itu jika orang-orang mengutukku. Semakin banyak kutukan semakin baik. Dan kamu? Jika kamu berani mencoba sesuatu, aku akan mengirim video ini ke polisi lalu kamu bisa merasakan pengalaman masuk penjara. Apa ini situasinya? Bahkan ada yang sudah mengakui kesalahannya. Pria itu sedang meminta maaf. Blogger itu keluar dan minta maaf? Benar? Apa yang sedang terjadi? Blogger itu sedang minta maaf. Serius? Betapa mengejutkan. Ini lebih dramatis daripada sinetron sungguhan. Fenjie, apakah kamu sudah melihatnya? Aku melihatnya, pria itu pasti sudah gila. Pria itu sepertinya tulus. Xiao Guan, apakah kamu sudah melihat postingannya? Blogger itu sedang minta maaf sekarang, apakah kamu sudah melihatnya? Tapi bagaimana menurutmu?
Blogger itu pasti sudah membuat cerita palsu. Sekarang setelah dia tidak bisa lagi membuat cerita baru, pria itu keluar dan menjelaskan semuanya. Yah, agak aneh juga. Ya, lihat saja hal-hal yang dia posting tentang dirinya sendiri lebih buruk dari yang sudah ada di situs. Dia hanya psikotik dan tidak punya kerjaan lain. Yang penting selama kakak Andi baik-baik saja itu kabar baik. Kamu berhasil membuatnya minta maaf. Menghadapi situasi seperti ini benar-benar menyebalkan. Seringkali sebelum kita selesai menghapus postingan lama yang baru sudah muncul. Cara terbaik untuk menghadapi rumor online adalah membuat orang yang memulainya keluar dan mengakui kebohongan itu. Aku tahu kamu tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal seperti ini, jadi aku melakukannya untukmu. Pembuat masalah sudah minta maaf lebih dari selusin kali. Dia masih memohon ampun. Terima kasih Xiaoku. Karena dia sudah minta maaf, kamu harus bersikap pemaaf dan baik hati. Bersikap baik? Orang seperti ini takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Aku bisa saja membiarkannya, tapi kalau aku harus memberinya kesulitan, aku harus memastikan dia ingat itu. Kamu tahu pepatah mencabut akar untuk membunuh rumput liar. Kamu ada benarnya. Kamu lebih familiar dengan ini daripada aku. Sejujurnya, kasus ini membawa banyak masalah buatku. Untung ada kamu. Tidak apa-apa, itu hanya karena Yamtan tidak ikut campur. Kalau tidak, bukan giliranku untuk menangani masalah ini. Meskipun aku sudah mengorbankan banyak untuk menangani masalahmu karena aku mengecewakan Dr. Zhao. Kamu tidak boleh lupa dengan bantuan ini. Jangan khawatir jika kamu ada masalah di masa depan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kurasa aku baru saja melihat aktor utama dari berita skandal itu. Kamu benar-benar mengenalnya. Aku bertemu dengannya sebelum aku kembali ke Cina. Aku akan menutup telepon sekarang dah. Halo? Halo? Masalahnya sudah selesai, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Selesai. Menghapus postingan, tapi postingan baru akan terus muncul. Dan juga itu akan membuat sesuatu yang awalnya palsu terlihat lebih nyata. Tidak seorang teman sudah bermain trik. Kamu bawa ponselmu, kamu akan tahu begitu kamu online dan melihat. Teman-temanmu memang. Sebenarnya, aku sangat bersyukur atas rumor itu. Kalau tidak, aku tidak akan punya alasan untuk datang ke sini menemui kamu. Reaksiku hari itu sangat buruk. Kamu tahu siapa yang memposting komentar itu? Aku tahu, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku minta maaf karena menyakitimu. Kamu sudah makan. Kenapa kita tidak pergi makan sesuatu? Kita tidak bisa terus berdiri di garasi ini. Lagi pula kita cukup terkenal di internet, bagaimana jika ada yang mengambil foto? Akan ada lebih banyak masalah. Seorang tetanggaku bersikeras ikut dengan aku untuk keamananku. Dua tetangga lagi sedang buru-buru pulang dan siap online untuk membenarkan kesalahan karena reputasiku. Tetangga lainnya baru saja memperbaiki masalahku. Jadi aku tidak bisa meninggalkan teman-teman baikku begitu saja. Penolakan ini tidak cukup baik. Kamu sudah menolakku begitu banyak, dan aku masih datang ke sini untuk menemuimu. Kenapa kita tidak menggunakan alasan lain untuk menolakku? Fan Xiaomei. Tidak perlu khawatir, masalahnya sudah selesai.